Di sini ada halaman home sampai halaman kontak, ada section hero misalnya, lalu ada section untuk menampilkan produk ya teman-teman, dan ada section testimonial. Di halaman toko tentunya untuk menampilkan produk yang kita miliki teman-teman. Kemudian di halaman akun saya ini untuk register atau login ya teman-teman. Kemudian di halaman kontak untuk menampilkan kontak dari toko online ataupun perusahaan yang bisa dihubungi oleh pengunjung website. Assalamualaikum. Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet yang monetisasi sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar untuk membuat website toko online dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan website yang kita buat kali ini pastinya untuk menampilkan atau mempromosikan produk yang kita miliki supaya bisa dibeli oleh orang lain melalui website. Kita akan membuat website toko online ini dengan beberapa tools seperti WordPress.org ini gratis, plugin Elementor ini gratis, plugin WooCommerce gratis, plugin ongkos kirim ini juga gratis, theme Astra gratis, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Ini satu-satunya yang berbayar, di mana fungsi hosting dan domain ini adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat supaya bisa diakses oleh semua orang. Dalam pembuatan website ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Kedua, instalasi SSL dan WordPress. Ketiga, install tema. Keempat, install plugin. Kelima, buat halaman dan settingan basic WordPress. Keenam, membuat atribut produk. Ketujuh, melakukan settingan WooCommerce. Kedelapan, input produk. Kesembilan, desain halaman home atau halaman beranda. Dan yang ke-10 adalah melakukan custom footer dan desain halaman kontak. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan icon chart atau keranjang belanja di dalam website kita. Oke teman-teman, setelah melihat preview dari website yang akan kita buat, sekarang teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, dan nanti akan terbuka halaman seperti ini ya teman-teman, yaitu cara membuat toko online dari nol sampai jadi untuk pemula. Nah, nanti di halaman ini teman-teman bisa download aset ya. Di sini belum tersedia teman-teman, tapi nanti ketika video ini dipublish, teman-teman bisa download di sini ya. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa klik button ini. Selain itu juga untuk beberapa tools yang akan kita gunakan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk itu halaman ini jangan teman-teman close terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan tahapan pertama teman-teman, yaitu melakukan pembelian hosting. Kita akan menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman Niaga Hoster. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian hosting dan unlimited hosting. Pilih di sini ya teman-teman. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hosting dan domain ya teman-teman. Jadi hosting itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan dan mengonlinekan website kita ya. Kemudian domain itu adalah alamat dari website kita, misalnya youtube.com, google.com, dan seterusnya. Kita pilih yang unlimited hosting teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini nanti teman-teman bisa pelajari setiap paket yang ada ya, termasuk fitur-fiturnya. Teman-teman bisa minimal pilih paket pelajar atau personal ya. Di sini sebagai contoh saya pilih paket personal. Scroll ke bawah, pilih durasi paket, pilih 1 tahun minimal. Scroll ke bawah dan masukkan nama domain yang diinginkan. Yang diinginkan dan masih tersedia pastinya ya. Oke, sebagai contoh saya akan masukkan toko Rahmandi ya teman-teman. .com. Kita cek domain. Di sini masih tersedia, teman-teman klik tambahkan ke chart.
Di sini hosting dan domain berhasil ditambahkan, silakan teman-teman klik lanjutkan. Lalu di sebelah kiri teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang ingin digunakan, misalnya BRI Virtual Account. Lalu masukkan kode kupon Pemola ya teman-teman di sini untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Pemola, lalu klik gunakan. Di sini kode kupon berhasil diterapkan. Teman-teman scroll ke bawah, lalu klik masuk untuk check out. Silakan teman-teman klik register, lalu masukkan email aktif, password, nama lengkap, dan data lainnya yang valid. Setelah itu teman-teman bisa klik daftar sekarang. Nah, di sini nanti setelah layanan domain, setelah klik daftar sekarang, teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran dan silakan lakukan pembayaran ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa cek email, terutama cek email yang berisi untuk melakukan verifikasi domain. Silakan teman-teman lakukan verifikasi domain ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Di sini saya tidak lanjutkan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster. Oke, sampai bertemu di member area dari Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemola.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemola.com, gratis. Selanjutnya silakan teman-teman login ke member area dari Niaga Hoster. Sekarang kita akan melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress. Oke, silakan teman-teman setelah login ke bagian si panel hosting ya di sini. Atau teman-teman klik di sini. Nah, nanti silahkan klik kelola layanan. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah, cari di quick shortcut cPanel, klik semua fitur ya. Lalu teman-teman cari di sini namanya SSL. Jadi SSL ini adalah salah satu fitur untuk keamanan website. Klik ini ya. Let's encrypt SSL. Silakan teman-teman cari di bagian isu new certificate dan cari nama domain yang akan digunakan. Saya akan menggunakan domain pemola tutorial.com ya teman-teman. Lalu klik isu. Di sini silakan ke HTTP 01 dan klik isu. Kita tunggu ya teman-teman untuk proses instalasi SSL-nya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lakukan instalasi WordPress. Ketikkan di sini Softaculous. Ini ya, Softaculous Apps Installer. Lalu teman-teman ke bagian WordPress dan klik install. Di sini silahkan pilih HTTPS dan pilih nama domain. Lalu di bagian directory, jika ada directory WP atau apapun, silahkan dihapus dan pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting, teman-teman bisa masukkan nama site name dan deskripsinya ya. Misalnya toko Rahmandi. Deskripsinya teman-teman bisa atur misalnya menjual produk fashion. Lalu di sebelah kanan ada admin akun, silahkan teman-teman isi username, password, dan email. Untuk username dan password yang akan digunakan untuk akses login. Oke, di sini saya sudah masukkan username Aden, password, dan saya menggunakan email ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan email Gmail, silahkan masukkan di sini. Di bagian language atau bahasa, kita cari Indonesia. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik install. Nah, di sini nanti jika teman-teman gagal saat melakukan instalasi WordPress dan muncul checkbox, silakan teman-teman centang checkbox tersebut dan klik install kembali ya. Di sini kita tunggu sampai selesai. Nah, sekarang sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua link. Link yang pertama kalau kita klik mengarahkan ke halaman depan website kita. Link yang kedua akan mengarahkan ke dashboard website kita.
Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita close saja untuk Soltakulos dan member area dari Niaga Hoster. Sekarang kita akan melakukan instalasi tema. Jadi silahkan teman-teman kembali ke website Pemola ya di sini. Yang sebelumnya kita buka di bagian awal. Nah, silakan teman-teman ke bagian sini ya. Tema Astra, teman-teman klik di sini. Silahkan klik download. Dan tunggu sampai downloadnya selesai. Sekarang teman-teman bisa close ya jika sudah selesai. Teman-teman kembali ke dashboard website. Lalu ke bagian tampilan, tema. Lalu tambah baru. Dan klik unggah tema. Silakan teman-teman tarik file ini ke sini. Lalu klik install sekarang. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Oke, lalu sekarang klik aktifkan ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tema yang aktif sekarang adalah Astra. Kalau kita refresh halaman website kita, halaman depan, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi plugin ini adalah sebuah tools yang kita install yang berfungsi untuk membuat fitur ataupun desain tertentu di dalam website kita. Teman-teman kembali ke website Pemola. Pertama kita akan melakukan instalasi plugin Elementor. Klik di sini. Lalu klik download. Tunggu ya sampai selesai. Setelah selesai kita close di sini teman-teman. Kita kembali ke dashboard website. Teman-teman ke bagian plugin, tambah baru. Lalu klik unggah plugin. Tarik file Elementor ini ke sini. Klik install sekarang. Oh ya, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Jadi plugin Elementor ini adalah plugin yang kita gunakan untuk mendesain halaman website kita. Sekarang tinggal klik aktifkan plugin. Oke, teman-teman dia bawa ke plugin dan plugin terpasang. Di sini plugin Elementor sudah aktif. Kita kembali ke halaman website Pemola. Berikutnya adalah plugin WooCommerce. Plugin ini yang digunakan untuk sistem toko online kita ya teman-teman. Seperti input produk, manage produk, dan lainnya. Klik di sini. Silahkan klik download. Tunggu sampai selesai ya di sini. Sudah selesai, kita close teman-teman. Kembali ke dashboard website. Ke bagian plugin kembali, tambah baru. Klik unggah plugin. Dan kita tarik file ini ke sini. Install sekarang. Tunggu sampai selesai. Klik aktifkan plugin. Kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini kita lewati pengisian informasi toko. Tidak, terima kasih. Oke. Sekarang kita kembali ke halaman website Pemola. Teman-teman akan menginstal plugin ongkos kirim. Klik di sini. Silahkan teman-teman klik download. Kita close. Nah, sekarang silahkan teman-teman ke bagian plugin. Kita refresh dulu ya teman-teman. Plugin, tambah baru. Klik unggah plugin, tarik file ini ke sini. Lalu klik install sekarang. Ini kita close ya teman-teman. Lalu aktifkan plugin. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi plugin ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman dan melakukan settingan basic WordPress ya. Jadi silakan teman-teman ke bagian laman dan klik tambah baru. Silakan teman-teman close saja untuk editor blognya. Di sini kita akan buat halaman yang pertama, halaman home. Lalu klik terbitkan. Berhasil diterbitkan. Silakan klik logo WordPress ini untuk kembali. Klik tambah baru.
Kita akan buat halaman kontak. Klik terbitkan. Klik kembali ke sini. Sekarang kita akan mengatur settingan menu. Teman-teman bisa ke bagian tampilan, ke bagian menu. Di sini kita buat nama menu, misalnya main menu. Lalu centang di menu utama dan menu of canvas. Lalu klik buat menu. Kita centang halaman yang kita buat tadi, kontak, home. Dan di sini saya akan tambahkan untuk halaman toko ya teman-teman, default dari WooCommerce. Kemudian ada halaman akun saya. Tambahkan ke menu. Kita tinggal atur posisinya dengan klik kiri tahan ya. Home, kemudian toko, akun saya, dan kontak. Jadi halaman toko dan akun saya ini adalah default dari WooCommerce ya. Klik simpan menu. Sekarang kita akan setting pengaturan permaling. Teman-teman ke bagian pengaturan, lalu ke bagian permaling ya. Kita pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Lalu selanjutnya ke pengaturan membaca. Di sini teman-teman pilih laman statis. Halaman berandanya pilih home. Jadi default yang akan kita tampilkan sebagai halaman depan adalah halaman home. Lalu simpan perubahan. Kita refresh di sini teman-teman. Seharusnya sudah berubah ya. Nah, di sini sudah muncul halaman yang kita buat tadi. Berikutnya kita akan membuat atribut untuk toko online kita ya teman-teman, atau untuk variasinya. Jadi atribut itu kalau teman-teman pernah berbelanja di toko online atau marketplace ya, seperti Tokopedia atau toko online yang lainnya, biasanya ketika teman-teman misalnya memilih produk baju, maka nanti ada pilihan ukuran, warna, dan lainnya ya, sesuai dengan produk yang dibeli. Nah, kita akan membuat seperti itu teman-teman. Caranya teman-teman ke bagian produk, lalu ke bagian atribut. Oke, sebagai contoh di sini saya akan contohkan yang pertama mungkin warna ya teman-teman. Kita akan buat atribut warna, lalu klik tambahkan fitur. Nah, di sini teman-teman langsung bisa lakukan konfigurasi ya. Oke, warna misalnya ada warna biru. Lalu tambahkan warna baru, putih misalnya. Dan yang lainnya silakan teman-teman tambahkan sendiri ya. Jadi ketika sudah memasukkan nama warna, teman-teman klik tambahkan warna baru. Oke, sebagai contoh di sini saya sudah memasukkan beberapa warna ya. Ada hijau, merah, hitam, putih, dan biru. Nah, sekarang kita kembali lagi ke atribut teman-teman. Sebagai contoh saya akan tambahkan atribut tadi warna. Nah, sekarang ukuran ya. Oke, lalu kita klik tambahkan fitur. Lalu teman-teman bisa konfigurasi termnya untuk ukuran. Oke, ukuran misalnya mungkin XL. Klik enter saja ya, atau klik tambah di sini. Lalu L misalnya ya. Tambahkan ukuran baru. Untuk ukuran yang lainnya silakan teman-teman tambahkan ya. Oke, kita kembali ke atribut teman-teman. Nah, di sini kita sudah memiliki dua atribut. Misalnya teman-teman berjualan produk elektronik, ya silakan teman-teman tambahkan atribut yang sesuai ya. Selanjutnya kita akan melakukan settingan untuk WooCommerce kita ya teman-teman. Jadi kita ke bagian WooCommerce, lalu ke bagian pengaturan. Di sini kita akan masukkan dulu untuk alamat ya teman-teman. Oke, kita masukkan misalnya alamatnya di Kemayoran. Bisa alamat lengkap nantinya ya. Lalu di sini kotanya Jakarta Pusat misalnya. Negara bagian kita cari ya teman-teman, di sini disesuaikan. Saya ketikkan Indonesia, lalu di Jakarta. Kode posnya silakan diisi yang sesuai.
Lokasi penjualan kita pilih negara tertentu saja. Kita cari Indonesia. Lokasi pengiriman pilih negara tertentu. Cari Indonesia. Scroll ke bawah, mata uang ya. Di sini kita cari rupiah. Ini ya. Pemisah ribuan kita buat titik, teman-teman. Pemisah desimal jadi koma. Jumlah desimalnya kita kosongkan. Klik simpan perubahan. Oke, berikutnya teman-teman bisa ke bagian pengiriman. Di sini kita akan setting menggunakan ongkos kirim ID. Silahkan teman-teman klik. Di sini pastikan nanti sudah enable ya teman-teman. Lalu silahkan pilih ekspedisi yang ingin digunakan. Pilih lokasi toko, lokasi kita. Misalnya Jakarta. Saya ada di Jakarta Pusat misalnya ya. Lalu scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Ini abaikan saja teman-teman, karena nanti setelah di refresh seharusnya notif ini hilang. Ke bagian pembayaran. Di sini teman-teman bisa atur misalnya transfer bank langsung, aktifkan. Klik selesaikan penyiapan. Di sini silahkan diganti judulnya jika ingin diganti. Masukkan nama rekening misalnya admin. Nomor rekeningnya misalnya banknya misalnya BNI. Jika ada rekening lain silahkan klik tambahkan akun. Klik simpan perubahan. Ke bagian akun dan privasi, silakan di sini centang ini dihapus, ini diaktifkan. Seperti ini ya. 3 ini yang diaktifkan. Lalu scroll ke bawah dan simpan perubahan. Sekarang teman-teman bisa ke bagian pengaturan, lalu umum. Di sini jika teman-teman mengizinkan setiap orang bisa mendaftar, centang di sini. Dan perannya sebagai pelanggan. Scroll ke bawah, lalu klik simpan perubahan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan input produk ya. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan untuk input produk itu ada 2 cara teman-teman, atau 2 bagian ya. Jadi yang pertama adalah input produk yang tidak memiliki variasi dan input produk yang memiliki variasi ya, atau atribut. Sekarang kita akan contohkan dulu yang tidak memiliki atribut ya, atau variasi. Teman-teman ke bagian produk dan tambah baru. Oke, di sini saya akan kasih nama ya teman-teman. Misalnya baju kece. Ini contoh saja ya. Lalu silakan teman-teman masukkan deskripsi produk. Sebagai contoh saya masukkan seperti ini. Lalu kita di bagian sini ya teman-teman, silakan masukkan harga. Misalnya kalau teman-teman ingin ada harga normal, silakan masukkan. Misalnya harga normalnya 99.000. Lalu jika ada diskon, silakan teman-teman masukkan misalnya 69. Dan silakan teman-teman jadwalkan jika ingin dijadwalkan ya. Saya akan biarkan seperti ini. Lalu masukkan deskripsi singkat produk. Setelah itu kita bisa ke bagian sebelah kanan teman-teman. Lalu masukkan gambar produk. Lalu pilih berkas ya. Kita bisa pilih gambar teman-teman, misalnya gambar ini ya. Oh ya, untuk aset ini nanti silakan seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman bisa download di website Pemola ya, atau nanti cek link kembali di deskripsi video. Klik lalu klik open. Lalu klik atur gambar produk. Jika teman-teman ingin menambahkan galeri, silakan tambahkan ya. Saya langsung klik terbitkan. Kita bisa ke halaman toko ya teman-teman. Di sini kita lihat. Di sini sudah tampil produk kita ya. Saya akan contohkan satu lagi teman-teman, yaitu produk yang memiliki atribut. Silahkan klik tambah baru.
Oke, sebagai contoh saya akan masukkan baju tren ya. Baju keren misalnya. Lalu tambahkan deskripsi produk. Nah, di sini kita akan menggunakan atribut ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman klik di sini. Pilih produk variabel. Lalu teman-teman bisa ke bagian atribut. Pilih di sini apa atribut yang ingin digunakan. Misalnya ukuran. Lalu klik tambahkan. Di sini silakan pilih semua. Jika ukuran ini tersedia, teman-teman bisa pilih semua. Jika tidak ada, silakan hapus salah satu. Klik digunakan untuk variasi. Lalu selanjutnya simpan atribut. Klik kembali di sini. Misalnya ingin ada warna, silakan klik, lalu tambahkan. Pilih semua. Centang di sini. Simpan atribut. Klik simpan. Lalu ke bagian variasi, tambah variasi, pilih buat variasi dari semua atribut. Klik lanjut. Ada notifikasi bahwa di sini untuk pembuatan variasi maksimal 50 variasi setiap kali jalan. Klik OK. Klik OK. Oke. Di sini jika teman-teman ingin memberikan harga di setiap variasi yang berbeda, maka teman-teman harus input secara manual. Misalnya di bagian XL warna biru, teman-teman ingin menambahkan harga yang berbeda, silahkan masukkan di sini untuk setiap variasi. Jika ingin menambahkan harga secara global, klik di sini, tetapkan harga normal, lalu lanjut. Harga normal misalnya 199.000. Klik OK. Dan jika ingin ada harga promo, silakan teman-teman klik di sini. Lalu tentukan harga obral. Klik lanjut. Harga obral misalnya 145.000. Klik OK. Scroll ke bawah, masukkan deskripsi singkat produk. Ke sebelah kanan, teman-teman bisa masukkan gambar produk, unggah berkas, pilih berkas. Misalnya gambar ini, lalu klik open. Dan atur gambar produk. Lalu terbitkan. Kita bisa refresh ke halaman toko. Nah, di sini ya. Kalau teman-teman klik baju keren, di sini sekarang sudah ada opsi ukuran dan opsi warna ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan input produk. Silakan teman-teman tambahkan sendiri untuk produk yang lainnya. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Pak? Waalaikumsalam, Om mau tanya ada kursus online-nya nggak? Supaya tanya jawabnya bisa cepet aja gitu Om. Terus ada materi web yang lain juga, jadi bukan hanya materi ini aja. Baik, ada Pak, silahkan ke sebelah sini, namanya kursus wp.id, atau bisa klik link di bawah ya Pak. Oke, terima kasih Om. Ya, mari. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Bapak? Waalaikumsalam. Mas, mau tanya, kalau jasa web ada juga? Kadang pas ikutin tutorial mentok terus. Itu juga harus luangin waktu buat belajar. Waktu saya nggak banyak mas, jadi mau terima beres aja. Ada? Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini, namanya jasawp.id, atau bisa klik link di bawah ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, siap. Belajar web gratis di pemola.com, materi yang lebih dalam dan tersedia dukungan di kursus wp.id. Terima beres website di jasawp.id. Nggak ada alasan nggak punya website. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan beberapa produk ya. Ada 7 mungkin 7 produk atau 8. Nah, kalau teman-teman ke halaman toko dan nanti di refresh, maka tampilannya seharusnya sudah seperti ini. Oke, sekarang kita akan desain halaman home teman-teman. Jadi silakan teman-teman ke laman, lalu ke semua laman.
Silakan teman-teman klik sunting dengan Elementor biar dibawa ke tim buildernya ya. Oke, di sini kita sudah diarahkan teman-teman. Kita klik paham saja di sini. Lalu navigatornya kita close. Di sini kita langsung buat section baru ya teman-teman. Klik di sini, pilih satu kolom. Nah, di sini kita buat tingginya jadi tinggi minimal dan biarkan 400 pixel. Lalu di sini saya akan kasih background teman-teman ke bagian style atau gaya. Jenis latar klasik, silahkan teman-teman pilih warna. Saya akan masukkan warna seperti ini ya. Oke, lalu di dalamnya kita bisa klik teman-teman. Kita masukkan inner section ke sini. Tingginya kita pilih tinggi minimal. Nah, seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa klik di sini. Kita masukkan image atau gambar. Pilih gambar, unggah berkas, lalu pilih berkas. Oke, kita gunakan gambar ini teman-teman. Lalu klik open. Sisipkan media. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang yang di sini kita akan tambahkan teks. Kita klik di sini. Masukkan tajuk. Kita atur di sini menjadi toko fashion Jakarta misalnya. Oke, lalu kita pilih rata tengah. Di sini teksnya kita atur teman-teman ke gaya. Warnanya ubah jadi hitam. Dan size-nya kita buat 35 mungkin ya. Atau 40 teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita pilih di sini teman-teman sectionnya. Kita ke tata letak, perataan vertikal, kita pilih tengah. Jadi seperti ini. Sekarang kita klik di sini. Lalu masukkan tombol atau button ke sini. Teman-teman bisa ganti di sini menjadi lihat produk misalnya. Lalu linknya teman-teman bisa copy link halaman produk ya atau toko, klik kanan, copy link address dan pastekan di sini ya. Tanda pagarnya dihapus. Lalu kita pilih rata tengah. Nah, seperti ini saja. Perbarui. Lalu kita refresh di halaman home. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Selanjutnya, kita akan menampilkan produk yang sudah kita input sebelumnya di bagian sini ya. Oke, teman-teman bisa ke tim buildernya kembali, lalu di sini silahkan tambah satu section, pilih satu kolom teman-teman. Oke, di sini kita akan kasih teks ya teman-teman. Kita klik di sini, kita masukkan tajuk atau heading, kita tarik ke sini. Nah, kita ganti di sini untuk teksnya ya teman-teman. Jadi produk kami misalnya. Lalu rata tengah. Lalu kita akan menggunakan shortcut ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman ke sini. Lalu cari namanya shortcut ya atau kode ringkas yang ini dan masukkan di sini. Oke. Lalu teman-teman bisa kembali ke website pemula ya yang sebelumnya kita buka. Teman-teman bisa ke bagian ini ya. Oh, teman-teman bisa ke sini ya. Ke bagian tambahan shortcut WooCommerce, klik di sini. Oke, silakan teman-teman scroll di sini ya. Kita akan cari untuk shortcut WooCommerce di bagian produk ya, teman-teman. Scroll terus ke bawah. Kita akan gunakan yang skenario 4 ya, yang ini. Kita copy ini teman-teman kodenya. Lalu kembali ke Elementor, teman-teman pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk produk limit, yaitu produk yang ditampilkan di halaman ini ada berapa? Saya buat 8. Jadi seperti ini ya. Dan kolomnya di sini 4. Silahkan klik perbarui.
Lalu kita refresh halaman home. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke teman-teman, kita bisa kembali ke sini. Kita ke bagian section, lanjutan. Marginnya di sini kita buat persen. Kita matikan linknya. Margin atas kita buat 5%. Klik perbarui. Lalu teman-teman refresh. Nah, jadi seperti ini ya sekarang untuk tampilan produk. Selanjutnya kita akan menambahkan bagian testimoni teman-teman di sini. Kita kembali ke page builder. Kita tambahkan section baru, pilih satu kolom. Kelanjutan. Di sini kita kasih persen teman-teman. Kita matikan linknya. Margin atas saya buat 5% dan bawahnya 8%. Lalu kita klik di sini teman-teman. Kita masukkan bagian dalam atau inner section. Lalu kita cari di sini namanya section testimonial. Yang ini. Nah, silakan nanti teman-teman ganti teksnya di sini. Gambar misalnya. Unggah berkas, lalu pilih berkas. Misalnya gambar ini. Lalu klik open. Dan sisipkan media. Oke, teman-teman bisa ganti teks di sini, lalu nama di sini, judulnya di sini ya. Oke, nanti teman-teman bisa masukkan di sini. Kita akan copy saja, klik kanan, salin, klik kanan, tempel atau paste di sini. Nah, teman-teman tinggal klik dan nanti diganti kontennya ya di sini. Teks, gambar, nama dan judulnya ini. Oke, lalu klik perbarui. Sekarang kita refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita akan tambahkan, kita copy ini teman-teman. Klik kanan, salin, produk ini ya. Lalu klik kanan dan paste atau tempel di sini. Kita tarik, kita masukkan di bagian atas ya. Nah, di sini. Oke, perbarui. Kita refresh teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan custom untuk bagian footer ya. Di sini WooCommerce-nya teman-teman bisa close ya, shortcut, halaman shortcut-nya. Dan website pemula juga teman-teman bisa close ya. Oke, di sini di close juga untuk page builder-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa ke dashboard di sini. Kita ke dashboard ya teman-teman. Lalu kita ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Di sini teman-teman bisa ke bagian pembuat footer ya. Ini. Lalu kita ke bagian sini ya teman-teman. Kita klik setting. Lalu desain. Di sini kita akan buat sederhana saja. Latarnya kita ubah jadi hitam teman-teman di sini. Seperti ini ya. Lalu kita klik copyright. Di sini teman-teman bisa ganti untuk teks copyright-nya ya. Sebagai contoh seperti ini. Copyright misalnya Toko Rahmandi 2022. Lalu teman-teman bisa ubah desainnya, klik desain. Warna teksnya kita ubah jadi putih. Lalu terbitkan. Teman-teman bisa refresh dan kita lihat perubahannya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa close dan kembali ke dashboard websitenya. Oke, selanjutnya kita akan custom untuk halaman kontak ya teman-teman. Untuk halaman toko ini dia sudah default dari WooCommerce dan akun saya juga sudah default dari WooCommerce ya. Nah, sekarang kita ke kontak teman-teman. Silahkan ke dashboard website, ke laman dan semua laman. Teman-teman silahkan cari halaman kontak, lalu klik sunting. Lalu klik sunting dengan Elementor. Oke, di sini kita tambahkan satu section teman-teman. Pilih satu kolom. Lalu tinggi kita pilih tinggi minimal dan tingginya kita buat 200. Ke gaya teman-teman.
Lalu kita masukkan jenis latar klasik dan silakan pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan seperti ini, lalu kita klik tanda plus di sini. Kita masukkan tajuk ya teman-teman atau heading ke sini. Oke, kita kasih nama di sini kontak kami. Lalu rata tengah, dan di sini teman-teman bisa klik di sini ya, section baru. Pilih satu kolom. Kelanjutan teman-teman, kita buat marginnya di sini jadi persen. Kita masukkan nilai 5% di sini. Selanjutnya kita klik di sini teman-teman. Kita masukkan bagian dalam atau inner section ke sini. Oke, lalu kita akan buat jadi 3 kolom teman-teman. Kita klik kanan di sini lalu duplikat atau gandakan. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini nanti berisi informasi kontak perusahaan ya, misalnya alamat, email dan nomor telepon misalnya. Kita klik. Teman-teman silahkan cari di sini namanya icon box. Yang ini ya. Kotak icon, tarik ke sini. Yang pertama kita masukkan misalnya alamat ya, kita cari icon map. Misalnya yang ini, lalu sisipkan. Di sini saya pilih jadi stack. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini judulnya saya ganti alamat. Lalu di sini kita bisa masukkan alamat kita, teman-teman. Misalnya Jalan Kemayoran, Jakarta Pusat misalnya ya. Oke, lalu kita atur stylenya di bagian gaya teman-teman. Saya akan atur ukuran ikonnya diperkecil seperti ini ya. Nah, nanti style lainnya teman-teman bisa atur di bagian sini ya, di bagian style ya, seperti style warna icon, kemudian warna konten dan yang lainnya. Saya akan klik kanan salin teman-teman atau copy, lalu klik kanan dan tempel atau paste di sini. Klik kanan, tempel. Nah, tinggal teman-teman ganti kontennya ya. Tinggal diklik seperti ini. Saya akan contohkan satu ini ya. Klik, lalu kita ganti ikonnya. Kita cari di sini misalnya icon email ya. Kita cari envelope. Misalnya ini teman-teman. Atau ini. Nah, kita ganti di sini judulnya dan deskripsinya ya. Kita ganti misalnya email. Nah, di sini kita masukkan misalnya email email perusahaan ya. @gmail.com misalnya ya. Lalu yang di sebelah sini silahkan teman-teman ganti contohnya dengan kontak ya. Di sini saya akan ganti dulu teman-teman. Oke, di sini saya sudah ganti ya teman-teman jadi kontak seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan maps ya. Kita klik di sini. Teman-teman pilih satu kolom. Di sini lebarnya ya teman-teman kita pilih lebar penuh. Dan jarak kolomnya adalah tanpa jarak ya. Oke, teman-teman klik di sini. Lalu cari namanya di sini map. Ini ya, kita tarik ke sini. Teman-teman ganti misalnya di sini jadi alamat teman-teman ya, Kemayoran misalnya. Oke, nah seperti ini kita akan atur tingginya mungkin seperti ini ya. Tinggal teman-teman klik perbarui. Nah, setelah itu teman-teman klik halaman kontak. Kita lihat perubahannya seperti apa. Oke, perubahannya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk halaman buildernya kita bisa close. Di sini kita bisa kembali ke dashboard website. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang adalah bagian terakhir ya dari website toko online kita. Kita bisa kunjungi situs dulu di sini. Nah, di sini ada satu lagi yang akan kita tambahkan teman-teman, yaitu icon chart ya di sini atau keranjang belanja. Kita coba tambahkan dulu ya teman-teman ke produk. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Oke. Kita bisa ke tampilan teman-teman, lalu ke bagian sesuaikan. Lalu teman-teman bisa cari di sini namanya pembuat header. Klik yang ini. Oke, lalu ke bagian sini ya, teman-teman klik tanda plus. Cari namanya keranjang. Oke, secara otomatis akan berada di sebelah kiri. Nah, teman-teman nanti bisa klik keranjang.
Lalu silakan teman-teman atur stylenya di sini ya. Misalnya pakai ini, akan berubah seperti ini. Lalu di bagian desain, teman-teman silakan atur ya. Untuk warna, chart color, warna konten dan yang lainnya ya. Di sini saya akan atur untuk border radius ya teman-teman. Ini saya buat 100 atau 200 ya. Jadi full seperti ini. Mungkin size-nya kita bisa perkecil. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu klik terbitkan. Kita close ke dashboard website. Lalu teman-teman silahkan refresh di halaman home atau di websitenya ya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dan mudah-mudahan materi ini bisa teman-teman ikuti ya. Untuk studi kasus lainnya, teman-teman bisa request di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu, Pak? Waalaikumsalam. Om, mau tanya ada kursus online-nya nggak? Supaya tanya jawabnya bisa cepet aja gitu, Om. Terus ada materi web yang lain juga. Jadi bukan hanya materi ini aja. Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini. Namanya kursuswp.id. Atau bisa klik link di bawah ya, Pak. Oke, terima kasih, Om. Ya, mari. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu, Bapak? Waalaikumsalam. Mas, mau tanya, kalau jasa web ada juga? Kadang pas ikutin tutorial mentok terus. Itu juga harus luangin waktu buat belajar. Waktu saya nggak banyak, Mas. Jadi mau terima beres aja. Ada? Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini. Namanya jasawp.id. Atau bisa klik link di bawah ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Oke, siap. Belajar web gratis di pemola.com, materi yang lebih dalam dan tersedia dukungan di kursuswp.id. Terima beres website di jasawp.id. Nggak ada alasan nggak punya website.